Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Farah Rifaini dengan NPM 2013-03-3020. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian, ciri, dan jenis folklore secara umum. Pembahasan yang akan kita kaji pada topik kali ini yaitu pengertian folklore, ciri-ciri folklore, fungsi folklore, dan jenis-jenis folklore. Untuk pengertian folklore sendiri secara etimologis sebagai perilaku dan materi yang diwarisi suatu kelompok seseorang secara turun-temurun dari beberapa generasi. Masih memerlukan pembatasan lebih lanjut untuk dapat dibedakan dari pergantian budaya pada umumnya. Namun, jika disintesiskan secara umum, pengertian folklore merupakan sekumpulan ciptaan tradisional baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan sebuah identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun. Terdapat sebuah ciri-ciri untuk mengenali sebuah folklore, yaitu 1. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan. 2. Folklore bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap atau dalam bentuk standar. Yang ketiga, folklore ada dalam varian-varian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya yang dari mulut ke mulut, sehingga proses lupa diri atau proses interpolasi folklore dengan mudah dapat mengalami perubahan. Yang keempat, folklore bersifat anonim, yaitu penciptaannya sudah tidak diketahui orang lagi. Yang kelima, folklore biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola. Yang keenam, folklore mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Yang ketujuh, folklore bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Yang ke-8, folklore menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Yang ke-9, yaitu folklore pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatan kasar dan terlalu spontan. Folklore juga mempunyai fungsi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif. Yang kedua, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Yang ketiga, sebagai alat pendidik anak. Yang terakhir, yaitu sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Untuk jenis-jenis folklore yaitu terbagi menjadi 3, yang mana 1. Folklore lisan merupakan folklore yang bentuknya memang murni lisan. Dan yang kedua yaitu folklore sebagian lisan, yaitu folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Yang ketiga yaitu folklore bukan lisan, yaitu folklore yang bentuknya bukan lisan walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita semua. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.